Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam tidak hanya dibangun oleh para pemimpin besar dan panglima perang. Ia juga dibangun oleh orang-orang sederhana yang memiliki iman kuat, ilmu yang dalam dan hati yang jujur. Salah satu dari mereka adalah Abdullah bin Mas'ud. Ia bukan bangsawan Quraisy, bukan pula orang terpandang. Di awal hidupnya, Abdullah bin Mas'ud hanyalah seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai pengembala kambing. Tubuhnya kecil, pakaiannya sederhana, dan ia hampir tak dikenal. Namun dari sosok inilah Islam mengenal salah satu pembaca dan pengajar Al-Quran terbaik. Abdullah bin Mas'ud adalah orang pertama yang berani melantunkan Al-Quran dengan suara lantang di hadapan kaum Quraisy. Ia termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, paling memahami Al-Quran, dan paling takut kepada Allah. Ilmunya diakui, akhlaknya dipuji, dan keteladanannya dikenang hingga hari ini. Dan dalam video ini, kita akan mengenal Abdullah bin Mas'ud secara utuh. Dari perjalanan hidupnya, keberaniannya, ilmunya, sikap hidupnya, serta pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk kehidupan sekarang. Kisah ini sederhana, tapi penuh makna. Dan justru dari kesederhanaan itulah kita belajar arti kemuliaan yang sebenarnya. Bab 1, dari pengembala ke cahaya iman. Sebelum dikenal sebagai sahabat besar dan ahli Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud hanyalah seorang pemuda miskin di Mekah. Ia bekerja sebagai pengembala kambing milik salah satu tokoh Quraisy. Pekerjaannya sederhana, hidupnya pas-pasan, dan namanya hampir tak dikenal siapapun. Tubuhnya kecil dan kurus, pakaiannya biasa saja. Ia tidak punya kedudukan, tidak punya keluarga besar yang disegani, dan tidak punya harta. Dalam ukuran masyarakat Quraisy saat itu, Abdullah bin Mas'ud termasuk orang kecil yang mudah diabaikan. Pada suatu hari, ia bertemu dengan Muhammad SAW dan Abu Bakar. Keduanya meminta susu untuk diminum. Abdullah bin Mas'ud menolak dengan jujur. Ia mengatakan bahwa kambing-kambing itu bukan miliknya dan ia tidak berhak memberikannya kepada siapapun. Kejujuran ini menjadi tanda awal kemuliaan akhlaknya. Rasulullah lalu bertanya apakah ada kambing yang belum pernah mengeluarkan susu. Abdullah bin Mas'ud mengiyakan dan membawakan seekor kambing. Dengan izin Allah, Rasulullah mengusap kambing itu dan berdoa. Tiba-tiba, kambing tersebut mengeluarkan susu yang cukup untuk diminum bersama. Abdullah bin Mas'ud menyaksikan peristiwa itu dengan penuh keheranan. Namun saat itu ia belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja ia lihat. Ia belum tahu bahwa peristiwa itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia juga belum menyadari bahwa dirinya kelak akan menjadi salah satu sahabat paling utama dalam ilmu dan ketakwaan. Beberapa waktu kemudian Abdullah bin Mas'ud memeluk Islam. Ia termasuk orang-orang yang masuk Islam pada masa-masa awal, ketika jumlah kaum muslim masih sangat sedikit dan tekanan dari Quraisy sangat keras. Sejak saat itu, hidupnya berubah, bukan menjadi mudah, tetapi menjadi jelas. Ia tahu kemana harus melangkah dan untuk apa ia hidup. Islam mengangkat derajat Abdullah bin Mas'ud, bukan dengan harta atau jabatan, tetapi dengan iman dan ilmu. Dari seorang pengembala yang tak diperhitungkan, ia mulai melangkah menuju cahaya yang kelak membuat namanya dikenang sepanjang sejarah Islam. Bab 2, masuk Islam dan keberanian yang tumbuh. Setelah memeluk Islam, hidup Abdullah bin Mas'ud tidak menjadi lebih ringan. Justru sebaliknya, ia harus menghadapi tekanan, hinaan, dan ancaman dari kaum Quraisy. Sebagai seorang muslim yang lemah secara harta dan kedudukan, ia termasuk orang yang paling mudah disakiti. Sebelum masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai pemuda yang pendiam dan berhati-hati. Ia tidak berani berlama-lama berada di majelis para pembesar Quraisy. Jika terpaksa lewat, ia berjalan cepat dengan kepala tertunduk. Ia tahu posisinya dan ia menjaga dirinya agar tidak bermasalah. Namun Islam perlahan mengubah dirinya. Bukan tubuhnya yang membesar, bukan pula kedudukannya yang naik. Yang berubah adalah hatinya. Ia mulai memiliki keyakinan yang kuat dan tujuan hidup yang jelas. Rasa takut kepada manusia perlahan digantikan oleh rasa takut kepada Allah. Keimanan itu memberinya keberanian yang tak biasa.
Abdullah bin Mas'ud mulai mendekat kepada Rasulullah dan para sahabat. Ia belajar, mendengar, dan menyerap ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Ia tidak sekedar menjadi pengikut, tetapi menjadi orang yang ingin memahami dan mengamalkan. Di tengah kerasnya tekanan Quraisy, Abdullah bin Mas'ud tetap bertahan. Ia tak mencari perlindungan dari suku besar dan tidak pula meminta keringanan karena kelemahannya. Ia memilih berdiri bersama kebenaran, meski harus menanggung risiko sendiri. Pada masa inilah terbentuk karakter Abdullah bin Mas'ud yang dikenal sepanjang hidupnya. Teguh dalam iman, jujur dalam sikap, dan berani karena keyakinan. Keberanian itu bukan lahir dari amarah atau nekat, tetapi dari keimanan yang sudah berakar kuat di dalam hatinya. Bab 3. Orang pertama yang melantunkan Al-Quran dengan suara lantang. Pada masa-masa awal Islam, kaum muslimin berada dalam tekanan yang sangat berat. Jumlah mereka sedikit, sementara kaum Quraisy memiliki kekuasaan, harta, dan pengaruh. Banyak sahabat yang menyembunyikan keislamannya demi menjaga keselamatan diri. Membaca Al-Quran secara terbuka dianggap tindakan yang sangat berbahaya. Pada suatu hari, para sahabat berkumpul dan membicarakan keadaan ini. Mereka menyadari bahwa kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan secara terang-terangan. Selama ini, bacaan Al-Quran hanya terdengar secara sembunyi-sembunyi. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang berani memperdengarkan Al-Quran secara terbuka kepada mereka? Para sahabat saling memandang. Mereka tahu risikonya besar. Membaca Al-Quran di hadapan para pembesar Quraisy berarti siap dipukul, disakiti, bahkan mungkin dibunuh. Karena itu, sebahagian sahabat berharap orang yang melakukannya adalah seseorang yang memiliki keluarga besar atau paling kuat. Di saat itulah Abdullah bin Mas'ud angkat bicara. Dengan tenang ia berkata, "Aku yang akan melakukannya." Para sahabat terkejut. Abdullah bin Mas'ud bukan orang terpandang. Ia tidak memiliki pelindung. Tubuhnya kecil dan lemah. Mereka khawatir keselamatannya. Beberapa sahabat mencoba mencegahnya dan berkata bahwa sebaiknya tugas itu dilakukan oleh orang yang lebih kuat. Namun Abdullah bin Mas'ud yakin dengan keputusannya. Ia berkata bahwa Allah akan melindunginya. Keyakinan itu bukan ucapan kosong. Ia benar-benar siap menanggung akibat dari pilihannya. Pada pagi hari, ketika para pembesar Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud datang dan berdiri di hadapan mereka. Tanpa ragu, ia mulai membaca Al-Quran dengan suara lantang. Ia membaca ayat-ayat dari surah Ar-Rahman, ayat-ayat yang berbicara tentang rahmat Allah, penciptaan manusia, dan nikmat-nikmatnya. Suara Abdullah bin Mas'ud terdengar jelas. Kaum Quraisy terdiam. Mereka belum pernah mendengar bacaan Al-Quran seperti itu. Kata-katanya indah, isinya kuat, dan pesannya mengguncang hati. Beberapa dari mereka terkejut, sebahagian bingung, dan sebahagian lainnya marah. Tak lama kemudian kemarahan menguasai mereka. Mereka menyerbu Abdullah bin Mas'ud, memukul wajah dan tubuhnya. Namun di tengah pukulan itu, Abdullah bin Mas'ud tetap membaca Al-Quran. Ia tidak berhenti sampai ayat-ayat itu selesai ia sampaikan. Setelah tubuhnya dipenuhi luka, ia kembali kepada para sahabat. Wajahnya lebam, tubuhnya sakit, tetapi hatinya tenang. Para sahabat merasa sedih dan bersalah. Mereka berkata bahwa inilah yang mereka khawatirkan. Namun Abdullah bin Mas'ud justru berkata dengan tegas bahwa para pembesar Quraisy tidak pernah terasa lebih hina di matanya daripada hari itu. Bahkan ia mengatakan bahwa jika para sahabat menginginkannya, ia siap melakukannya lagi keesokan hari. Peristiwa ini menunjukkan satu hal penting. Keberanian Abdullah bin Mas'ud bukanlah keberanian fisik, melainkan keberanian iman. Ia membuktikan bahwa kebenaran tidak membutuhkan tubuh besar atau kedudukan yang tinggi. Ia hanya membutuhkan hati yang yakin dan lidah yang jujur. Sejak hari itu, nama Abdullah bin Mas'ud mulai dikenal. Ia bukan lagi sekedar pengembala miskin. Ia menjadi simbol keberanian, keteguhan, dan kecintaan kepada Al-Quran. Dan dari peristiwa inilah, langkahnya sebagai sahabat besar Rasulullah semakin nyata. Bab 4. Kedekatan khusus dengan Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, Abdullah bin Mas'ud semakin sering berada di dekat Rasulullah. Kedekatan ini bukan karena hubungan keluarga,
bukan pula karena kedudukan atau jasa besar di mata manusia. Ia dekat karena kejujuran, kesungguhan, dan adab yang ia jaga dengan baik. Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang sering melayani kebutuhan Rasulullah. Ia membantu mengambilkan air wudhu, membawa sandal, dan menyiapkan keperluan sederhana lainnya. Karena seringnya berada di sekitar Nabi, sebahagian orang yang belum mengenalnya bahkan mengira ia adalah anggota keluarga Rasulullah. Rasulullah memberi kepercayaan besar kepadanya. Abdullah bin Mas'ud diizinkan masuk ke rumah Nabi tanpa harus meminta izin setiap kali. Ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak sahabat. Kepercayaan ini menunjukkan betapa Rasulullah mengenal baik akhlak dan kepribadiannya. Meski memiliki kedekatan seperti itu, Abdullah bin Mas'ud tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia tetap rendah hati, tidak memanfaatkan kedekatan tersebut untuk meninggikan diri. Ia justru semakin berhati-hati dalam bersikap, berbicara, dan bertindak. Ia sadar bahwa semakin dekat seseorang dengan kebenaran, semakin besar pula tanggung jawabnya. Rasulullah pun sangat menghargainya. Dalam beberapa kesempatan, Nabi memuji pemahaman Abdullah bin Mas'ud terhadap Al-Quran. Bacaan dan penghayatannya dikenal sangat baik. Ia tidak hanya membaca dengan benar, tetapi juga memahami maknanya dan merasapinya dalam hati. Hubungan antara Rasulullah dan Abdullah bin Mas'ud adalah hubungan guru dan murid yang sangat dalam. Ia belajar langsung, menyimak dengan penuh perhatian, dan mengamalkan apa yang ia dengar. Tidak heran jika di kemudian hari, Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Kedekatan ini membentuk kepribadian Abdullah bin Mas'ud sepanjang hidupnya. Ia belajar bukan hanya dari ucapan Rasulullah, tetapi juga dari sikap, kesabaran, dan cara hidup beliau. Dari sinilah lahir seorang sahabat yang kuat ilmunya, lembut akhlaknya, dan sangat takut kepada Allah. Bab 5. Guru Al-Quran dan rujukan ilmu umat. Di antara para sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai salah satu yang paling memahami Al-Quran. Ia tidak hanya menghafalnya, tetapi juga memahami maknanya, konteks turunnya, dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Abdullah bin Mas'ud belajar Al-Quran langsung dari Rasulullah. Ia mendengar ayat demi ayat dari Nabi, mengulanginya, dan menghafalnya dengan penuh perhatian. Ia tidak buru-buru. Setiap ayat dipelajari dengan tenang, dipahami isinya, lalu diamalkan. Baginya, Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi petunjuk hidup. Rasulullah sendiri memuji bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dalam beberapa riwayat, Nabi menyebut bahwa siapapun yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, hendaklah membaca seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Pujian ini menunjukkan kualitas ilmunya dan ketulusan caranya belajar. Abdullah bin Mas'ud juga dikenal sangat berhati-hati dalam mengajarkan ilmu. Ia tidak suka berbicara tanpa dasar. Jika ia menjelaskan suatu ayat atau hukum, itu berasal dari apa yang ia dengar langsung dari Rasulullah, atau dari pemahaman yang benar-benar ia yakini. Ia tidak ingin ilmunya menyesatkan orang lain. Setelah Rasulullah wafat, peran Abdullah bin Mas'ud semakin penting. Banyak sahabat dan generasi setelahnya datang untuk belajar kepadanya. Ia mengajarkan Al-Quran, fikih, dan dasar-dasar agama dengan bahasa yang mudah dipahami. Cara mengajarnya tenang, jelas, dan tidak berlebihan. Murid-muridnya kelak menjadi tokoh-tokoh besar dalam dunia ilmu Islam. Dari majelisnya lahir pemahaman yang kuat tentang Al-Quran dan hukum Islam, terutama di wilayah Irak. Semua itu berawal dari kesungguhan seorang sahabat yang sejak awal mencintai ilmu dan takut berbuat salah atas nama agama. Bab 6. Wara, takut kepada Allah dan kehati-hatian dalam ilmu. Semakin dalam ilmu Abdullah bin Mas'ud, semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Ia bukan orang yang bangga dengan pengetahuan yang dimilikinya. Justru sebaliknya, ilmunya membuatnya semakin berhati-hati, semakin rendah hati, dan semakin sadar akan tanggung jawab besar di hadapan Allah. Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai sosok yang sangat wara. Ia menjauhi hal-hal yang samar, bahkan yang dianggap sepele oleh orang lain. Jika ada perkara yang menurutnya belum jelas hukumnya, ia lebih memilih meninggalkannya. Baginya,
keselamatan iman itu jauh lebih penting daripada keuntungan dunia. Salah satu hal yang paling menonjol dari dirinya adalah rasa takut saat menyampaikan hadis Rasulullah. Setiap kali ia hendak meriwayatkan hadis, wajahnya berubah, suaranya melemah, bahkan terkadang ia menangis. Ia khawatir salah menyampaikan satu kata saja, karena ia tahu betapa besar akibatnya jika berdusta atas nama Rasulullah. Seringkali setelah menyampaikan hadis ia langsung berkata, atau kurang lebih seperti itu. Ucapan ini bukan karena ragu terhadap kebenaran hadis, tetapi karena kehati-hatiannya dalam memilih kata. Ia tidak ingin memastikan sesuatu secara mutlak jika masih ada kemungkinan kekeliruan dalam lafaz. Abdullah bin Mas'ud juga dikenal sangat keras terhadap dirinya sendiri, tetapi lembut kepada orang yang lain. Ia tak mudah menghakimi. Jika melihat kesalahan, ia menasihati dengan tenang. Ia memahami bahwa manusia belajar secara bertahap dan hidayah adalah milik Allah. Dalam hal ibadah, ia dikenal sebagai orang yang khusyuk dan sering menangis. Bacaan Al-Qur'annya tidak keras, tetapi meresap. Ayat-ayat tentang azab membuatnya gemetar, sementara ayat tentang rahmat membuatnya berharap. Hubungannya dengan Allah sangat hidup dan penuh kesadaran. Bab 7. Pandangan hidup dan hikmah-hikmah Ibnu Mas'ud. Selain dikenal sebagai ahli Al-Quran dan guru ilmu, Abdullah bin Mas'ud juga dikenal karena pandangan hidupnya yang jernih dan penuh hikmah. Ucapannya singkat tetapi dalam maknanya. Nasihatnya sederhana namun menusuk hati dan mudah diingat. Abdullah bin Mas'ud memahami dunia apa adanya. Ia tidak memusuhi dunia, tetapi juga tak tertipu olehnya. Ia sering mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Manusia datang ke dunia untuk diuji, bukan untuk merasa aman dan nyaman selamanya. Ia pernah menasihati agar seseorang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Menurutnya, orang yang terlalu mengejar dunia akan selalu merasa kurang meskipun hartanya banyak. Sebaliknya, orang yang hatinya terikat kepada akhirat akan merasa cukup meskipun hidupnya sederhana. Dalam hal amal, Abdullah bin Mas'ud menekankan kualitas bukan banyaknya. Ia lebih menyukai amalan kecil yang dilakukan terus-menerus daripada amalan besar yang hanya sesekali. Baginya, keikhlasan dan ketekunan jauh lebih penting daripada pujian manusia. Ia juga sering mengingatkan tentang dosa dan kelalaian. Menurutnya, orang beriman memandang dosanya seperti gunung yang siap menimpa dirinya. Sedangkan orang yang lalai melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap lalu pergi. Perumpamaan ini menunjukkan betapa seriusnya ia memandang kesalahan sekecil apapun. Dalam hubungan dengan sesama, Abdullah bin Mas'ud mengajarkan keseimbangan. Ia tidak menganjurkan keras dalam menilai orang lain dan tidak pula meremehkan kebenaran. Ia mengajak umat untuk bersikap lembut, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip. Hikmah-hikmah Abdullah bin Mas'ud lahir dari pengalaman hidup, kedekatannya dengan Rasulullah, dan hubungan batinnya dengan Al-Quran. Ucapannya tidak dibuat-buat. Ia berbicara karena peduli, menasihati karena cinta, dan diam karena takut salah. Bab 8. Ujian kekuasaan dan keteguhan prinsip. Setelah Rasulullah wafat, kehidupan umat Islam memasuki masa baru. Wilayah Islam meluas, urusan pemerintahan semakin kompleks, dan tantangan pun bertambah. Dalam situasi seperti ini, Abdullah bin Mas'ud tetap memegang satu prinsip yang sama, menjaga agama dengan ilmu dan akhlak. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud diutus ke Kufah. Ia diberi amanah besar untuk mengajar Al-Quran dan mengelola urusan Baitul Mal. Tugas ini bukan perkara ringan. Ia berhubungan dengan harta umat, keputusan hukum, dan pembinaan masyarakat yang beragam latar belakangnya. Sebagai pengelola harta, Abdullah bin Mas'ud dikenal sangat jujur dan ketat terhadap dirinya sendiri. Ia tidak mengambil sedikit pun yang bukan haknya. Bahkan ia hidup sangat sederhana meskipun memiliki akses terhadap kekayaan negara. Baginya, amanah adalah beban, bukan keuntungan. Di Kufah, ia juga berperan sebagai guru dan rujukan ilmu. Banyak penduduk datang kepadanya untuk belajar Al-Quran dan bertanya tentang hukum. Ia mengajarkan dengan sabar, membimbing dengan lembut, dan tidak memanfaatkan ilmunya untuk mencari pengaruh atau pengikut.
Namun, masa kekuasaan tidak selalu berjalan tanpa ujian. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, muncul perbedaan pandangan dan kebijakan yang menimbulkan ketegangan. Abdullah bin Mas'ud berada di tengah situasi yang sulit. Ia memiliki pendapat, tetapi ia juga menjaga persatuan umat. Dalam perbedaan itu, Abdullah bin Mas'ud tidak memilih jalan keras atau provokatif. Ia tidak menghasut, tidak memecah belah, dan tidak mengorbankan kebencian. Ia menyampaikan pandangannya dengan cara yang santun, lalu bersabar ketika keadaannya tidak sesuai dengan keinginannya. Ujian ini menunjukkan kedewasaan sikap Abdullah bin Mas'ud. Ia memahami bahwa menjaga persatuan umat lebih penting daripada memenangkan pendapat pribadi. Ia rela menahan diri demi kebaikan yang lebih besar, meskipun itu menyakitkan bagi dirinya. Bab 9. Kesederhanaan hidup dan saat-saat terakhir. Meski dikenal luas sebagai ahli ilmu dan sahabat besar, Abdullah bin Mas'ud tidak pernah meninggalkan kesederhanaan. Cara hidupnya tetap sama seperti sejak awal ia mengenal Islam. Ia makan secukupnya, berpakaian sederhana, dan tidak tertarik mengumpulkan harta. Abdullah bin Mas'ud percaya bahwa dunia tak layak diperebutkan secara berlebihan. Baginya yang terpenting adalah bagaimana seseorang meninggalkan dunia dalam keadaan diridhai Allah. Karena itu ia tak pernah iri dengan kekayaan orang lain dan tidak merasa rugi dengan hidup yang sederhana. Pada masa tuanya, tubuh Abdullah bin Mas'ud mulai melemah. Penyakit sering datang dan tenaganya tak lagi sekuat dulu. Namun semangat ibadahnya tak berkurang. Ia tetap membaca Al-Quran, berzikir, dan menasihati orang-orang di sekitarnya selama ia masih mampu berbicara. Dalam kondisi sakit, rasa takutnya kepada Allah justru semakin besar. Ia sering menangis, bukan karena takut mati, tapi karena khawatir amalnya tak diterima. Ia menyadari bahwa sebesar apapun ilmu dan amal seseorang, semuanya tetap bergantung kepada rahmat Allah. Ketika ajalnya semakin dekat, Abdullah bin Mas'ud menolak tawaran bantuan harta. Ia tak ingin bergantung pada dunia di saat terakhir hidupnya. Ia lebih memilih bertawakal dan berharap penuh kepada Allah. Kesederhanaan yang ia jaga sepanjang hidup, ia pertahankan hingga akhir. Abdullah bin Mas'ud wafat dalam keadaan tenang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya, terutama pada murid dan masyarakat yang pernah merasakan ilmunya. Ia pergi tanpa kemewahan, tetapi meninggalkan jejak yang sangat dalam. Bab 10. Warisan abadi seorang sahabat. Setelah wafatnya Abdullah bin Mas'ud, jasadnya memang telah tiada, tapi pengaruhnya tetap hidup. Ilmu, akhlak, dan keteladanan yang ia tinggalkan terus mengalir dan membentuk generasi demi generasi umat Islam. Warisan terbesar Abdullah bin Mas'ud bukanlah harta, jabatan, atau bangunan. Warisannya adalah pemahaman Al-Quran yang lurus, cara beragama yang penuh adab, dan sikap hidup yang jujur. Banyak ulama besar setelahnya mengambil ilmu dari murid-muridnya, terutama dalam bidang tafsir dan fikih. Cara Abdullah bin Mas'ud mempelajari Al-Quran menjadi teladan hingga hari ini. Ia mengajarkan bahwa Al-Quran tidak cukup dibaca, tetapi harus dipahami dan diamalkan. Ia juga menunjukkan bahwa ilmu agama harus disertai rasa takut kepada Allah, bukan kebanggaan diri. Keteladanan akhlaknya pun tak kalah penting. Ia berani saat diperlukan, lembut ketika menasihati, dan sabar dalam menghadapi perbedaan. Ia tak haus pengakuan dan tak mencari popularitas. Semua yang ia lakukan semata-mata karena Allah. Di zaman sekarang, ketika ilmu mudah diakses tetapi adab sering diabaikan, kisah Abdullah bin Mas'ud terasa sangat relevan. Ia mengingatkan kita bahwa orang berilmu seharusnya semakin rendah hati, semakin berhati-hati, dan semakin peduli terhadap kebenaran dan juga persatuan.